Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum bacaan mat, yaitu bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian mat. Yang pertama ada mat asli atau mat tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang mat far'i. Far'un artinya adalah cabang. Artinya mat far'i ini sesungguhnya merupakan cabang dari mat asli, dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu. Dan di antara sebab-sebab tersebut, di antaranya adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, tasydid, dan sebab-sebab lain yang berfungsi membedakan panjang atau pendeknya suatu bacaan. Adapun jumlah daripada mat far'i ini terjadi perbedaan pendapat. Ada ahli yang mengatakan jumlahnya 14, ada juga yang menyatakan 13. Baik, langsung saja kita pada mat far'i yang pertama, yaitu mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, sedangkan muttasil artinya bersambung. Jadi mat wajib muttasil itu adalah apabila ada mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata atau bersambung di dalam satu kata. Contohnya adalah jaa, sawaun, hani'an. Apabila ada mat wajib muttasil ini, maka harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat pada saat wasal atau di tengah kalimat. Dan jika di akhir kalimat atau ketika waqaf, maka bisa dibaca sepanjang 6 harokat. Berikutnya adalah mat jaiz munfasil. Mat artinya panjang, jaiz boleh, munfasil itu terpisah. Jadi mat jaiz munfasil ini adalah apabila ada mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah sebagaimana tadi mat wajib muttasil, akan tetapi berada di lain kata, yaitu antara mat tabi'inya dengan hamzahnya itu terpisah, bukan dalam satu kata. Adapun panjang daripada mat jaiz munfasil ini bisa memilih di antara 2 harokat, 4 atau 5 harokat. Sebagaimana contoh di sini, inna anzalnahu. Di sini ada mat tabi'i yaitu na, tapi bertemu dengan hamzah dan terpisah, tidak dalam satu kata. Maka ini disebut mat jaiz munfasil. Atau contoh yang kedua, qu anfusakum. Dan yang ketiga, ya ayyuhan nasu. Maka harus dibaca panjang, yaitu bisa memilih antara 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian yang ketiga yaitu mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun ini yaitu apabila ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf atau karena berhenti, maka harus dibaca panjang di antara 3 pilihan, yaitu 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Sebagaimana contoh berikut, khalidun. Di situ ada mat tabi'i du, waw mati didahului oleh harokat dhammah, dan setelah waw mati itu ada nun yang sebenarnya hidup akan tetapi dibaca mati karena diwakafkan. Maka inilah yang disebut mat arid lis sukun. Yang kedua, hadzal kitab.
Di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf ba yang dibaca sukun karena waqaf. Dan yang terakhir ada ya mati atau mad tabi'i yang berupa ya mati yang didahului oleh harokat kasroh bertemu dengan nun yang dibaca mati karena waqaf. Yaumiddin. Maka kita bisa membacanya dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat. Yang keempat yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Mad itu artinya panjang, lazim itu harus, musaqqal itu berat, kilmi itu sebangsa kalimat. Maka mad lazim musaqqal kilmi ini artinya apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid di dalam satu kata, maka harus dibaca panjang 6 harokat. Cara membacanya, dipanjangkan dulu 6 harokat, baru ditasydidkan. Sebagaimana contoh, min dabbatin. Jadi di situ ada mad tabi'i da bertemu dengan huruf ba yang ada tasydid di atasnya. Maka ini yang disebut mad lazim musaqqal ilmi. Atau contoh yang kedua, al-haqqatu. Yang ketiga, waladdallin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf ini artinya ringan, kilmi sebangsa kalimat. Yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, tapi bukan di akhir kata sebagaimana mad arid li sukun tadi, tapi di awal atau di tengah kata. Dan jika ada mad lazim mukhaffaf kilmi ini, maka harus dibaca panjang 6 harokat sebagaimana mad lazim musaqqal kilmi tadi. Sebagaimana contoh, al-ana. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya ada satu contoh, dan satu contoh ini ada di dalam 2 tempat, yaitu yang pertama dalam surah Yunus ayat 51, yang kedua di surah Yunus ayat 91. Cara bacanya al-ana. Baik, demikian hukum bacaan mad bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Simak terus video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.